We're going to the mansion on the Happy Day Express. The letters on the engine are J-E-S-U-S. The car goes off for heaven. We gladly answer yes. We're going to the mansion on the Happy Day Express. You're welcome to the mansion on the Happy Day Express. The way to come is just to trust in J-E-S-U-S. So hear the call from heaven and gladly answer yes. Come with us to the mansion on the Happy Day Express. One door and only one, and yet its sides are two. Inside and outside, on which side are you? One door and only one, and yet its sides are two. I'm on the inside, on which side are you? One door and only one, and yet its sides are two. Inside and outside, on which side are you? One door and only one, and yet its sides are two. I'm on the inside, on which side are you? Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open, open, open the door, I will come in. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house, where there's joy, joy, joy. Jesus is the way. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Bye, God bless you. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Allah yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13b.
Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini padamu. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Terima kasih, bye-bye. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan di Tuhan yang akan berikan hari ini kepadamu. Terima kasih, bye-bye. Halo teman-teman, apa kabar? Ini ayat terhafal Kesar Exodus 40 verse 13b. Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Happy Sunday, God bless you, bye-bye. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye. Halo semua, yuk kita hafal ayat hafalan. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. See you next week ya. Bye, God bless you. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Exodus chapter 14 verse 13b. Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord bring you today. God bless you. Bye. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Adik-adik, kalau Enci bilang apa kabar, adik-adik bilang luar biasa. Oke, kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Masih belum semangat. Satu kali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau angkat satu pujian Mars Sekolah Minggu. Semuanya tepuk tangan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja
sepanjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan membuka ibadah sekolah minggu hari ini di dalam doa. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan satu lagu, Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, kita nyanyikan satu kali lagu ini. Sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang besar yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau datang kepadamu, mau membawa ungkapan syukur kami mau menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan dalam persekutuan kami hari ini. Tuhan, biarlah ibadah sekolah minggu hari ini hanya mau jadi di dalam nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik, Enci undang adik-adik berdiri. Kita angkat sama-sama pujian ini, big or small. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Berkarya, bekerja, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, sa, aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Satu kali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya, bekerja berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan
adik-adik, kita masih bersama-sama merayakan Paskah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Enci minta adik-adik untuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Yesus Jalan Kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Satu kali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Satu kali lagi. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik, kita angkat satu pujian ini, yaitu Dia Harus Makin Bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Satu kali lagi. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita angkat satu pujian ketika firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, juga dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Satu kali lagi. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, juga dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Adik-adik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dari hamba Tuhan Evangelis Ruth Monika. Shalom adik-adik. Wow,
Wah, udah lama ya kita nggak pernah ketemu. Adik-adik, hari ini adik-adik bersama dengan Kak Iyut. Nah, Kak Iyut akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik hari ini. Oh iya, ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak? Tanggal 1 Mei kemarin itu hari apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba bisikin sama Kak Iyut. Tanggal 1 Mei itu hari apa ya? Nah, ada yang tahu ya? Tanggal 1 Mei itu adalah hari ulang tahun gereja kita yang ke-59 tahun. Yeay! Selamat ulang tahun buat Gemim Kristus Manado. Dan juga selamat ulang tahun juga untuk kita semua Jemaat Gemim Kristus Manado. Yeay! Happy birthday! Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang gerejaku, gerejamu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan di hari yang berbahagia juga kami boleh disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mau menjadi pendengar yang setia, yang baik, yang sungguh berkonsentrasi ketika firman Tuhan itu diberitakan. Dan sekarang kiranya benih firman Tuhan itu boleh tertanam juga di dalam hati kami yang gembur dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, bahkan berbuah di dalam tingkah laku kami. Tolong kami ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Ayo, diambil Alkitabnya. Kita mau baca Alkitabnya. Kita buka dari Nehemia 8, ayatnya yang pertama hingga dengan ayat yang ke-7. Nehemia 8, ayat yang pertama hingga dengan ke-7. Nah, firman Tuhan bilang begini. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang-orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Demikianlah firman Tuhan. Oh, bosan di rumah terus. Aku kan pinginnya ke gereja. Kalau hari Minggu, aku suka ketemu sama teman-teman aku di sekolah minggu. Bisa sama-sama memuji Tuhan,
dengerin cerita firman Tuhan yang seru banget. Aduh, di rumah itu sumpah suntuk. Aku cuma nonton YouTube kalau ibadah, nggak ditemenin sama teman-teman yang lain. Sedih deh. Kapan ya corona itu pergi supaya bisa ke gereja lagi? Asik. Ih, Bonti, kamu kenapa sih? Kok nakal banget? Oh, mainan aku jadi hancur semua. Gimana ini? Oh, kamu kalau mau main baik-baik dong. Jangan hancurin mainan aku. Biarin, Mbak. Seru tahu kalau misalnya dihancurin semua. Ada apa ini? Kok Nechan nangis? Kenapa kamu, Nechan? Enggak, Iyut. Ini si Bonti nakal banget. Suka banget sih ngancurin mainan aku. Legonya semuanya jadi runtuh. Jadi hancur semua. Biarin aja. Kayut, kan seru kalau misalnya bunyi duat, hancur semua. Hode. Ini kebiasaan deh. Ini nih si Bonti nih Kak Iyut. Kalau misalnya keluar rumah, apalagi kalau di gereja tuh sukanya ngerusak aja. Ngerusak itu tembok-tembok gereja, dicoret-coret, makan snack berantakan di lantai gereja. Sebel liatnya. Terus sampahnya itu nggak dibuang ke tempat sampah. Ih, gimana sih kebiasaan deh dia Kak Iyut. Nakal dia itu. Ih, biarin aja kan ada om-om yang suka bersihin di gereja. Nanti juga bersih sendiri. Nanti juga kan ada yang bersihin, ya nggak Kak Iyut? Sudah. Daripada kalian berdua berantem, nggak ada habisnya, ya. Mendingan dengerin nih firman Tuhan. Kak Iyut mau cerita firman Tuhan. Mau nggak? Bonti suka tuh cerita Kak Iyut. Cerita apa sih Kak Iyut? Aku juga mau dengerin. Nah, kalau gitu semuanya duduk di sebelah situ, duduk manis, nggak boleh berantem, oke? Ya? Oke, adik-adik juga duduk yang manis, nggak boleh ngobrol sendiri, kita dengarkan firman Tuhan. Nah, jadi ceritanya adik-adik, di dalam Alkitab itu ada orang yang bernama Nehemia. Nehemia itu adalah bangsa Israel. Nah, dia orang Israel tetapi hidupnya di Babel. Dia bekerja sebagai seorang yang memberikan minuman kepada raja, juru minuman raja. Kayak chef begitu, dia buat minumannya lalu diberikan kepada raja. Meskipun Nehemia itu tinggal berjauhan dari kota Yerusalem, kota asalnya, tetapi dia tetap mencintai Yerusalem, kota kecintaannya itu. Nah, pada saat itu orang-orang Israel melihat dan menganggap bahwa kota Yerusalem itu adalah kebanggaan mereka. Karena di sana bukan hanya tempat tinggal untuk mereka bisa hidup, tetapi disitulah mereka bisa beribadah, mereka bisa menyembah kepada Tuhan, disitulah pusat ibadah mereka. Tetapi suatu saat adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi kepada kota kecintaan Nehemia itu? Ternyata Nehemia itu mendengarkan kabar dari sanak saudaranya itu, kota Yerusalem itu sudah diserang oleh musuh. Oh tidak, Yerusalem runtuh,
hancur, terbakar, tembok-temboknya hancur adik-adik. Aduh, Nehemia menjadi sedih dan Nehemia itu nangis. Aduh, gimana ya saudaraku yang ada di sana? Mereka pasti sedih, gak ada tempat tinggal, gak bisa beribadah kepada Tuhan. Wah, di saat dia bersedih adik-adik, Nehemia datang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa yang terjadi di dalam kotanya itu semua karena izin dari Tuhan. Mungkin itu semua karena kesalahan mereka. Mereka gak taat kepada Tuhan Allah mereka. Dan akhirnya Nehemia berdoa, Tuhan ampuni kami, bangsa Israel, keluargaku dan aku sendiri. Tolong kami supaya Yerusalem itu boleh terbangun kembali. Nah, akhirnya adik-adik, pada saat Nehemia memberikan minuman kepada raja, mukanya Nehemia itu masih kelihatan sedih dan bingung. Akhirnya raja itu melihat, wah, Nehemia ini kenapa ya? Nggak pernah mukanya seperti itu. Raja tanya sama Nehemia, hei Nehemia, kamu itu lagi sakit ya? Kenapa mukamu itu sedih dan lesu? Wah, Nehemia tahu ini kesempatan dari Tuhan adik-adik. Bagaimana dia menceritakan kepada raja supaya Tuhan memakai kesempatan ini untuk dia kembali ke Yerusalem. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa kembali ke Yerusalem dan membangun kota Yerusalem kembali. Wah, dan ternyata adik-adik tahu ketika Nehemia itu menceritakan kisahnya itu, apa yang raja katakan kepada Nehemia? Wah, ternyata puji Tuhan, raja itu menginginkan juga Nehemia boleh kembali ke Yerusalem untuk membangun kotanya kembali, membangun tembok-temboknya yang sudah runtuh. Yeay, ternyata Tuhan menolong Nehemia. Akhirnya Nehemia itu bisa kembali ke Yerusalem dan menolong setiap sanak saudaranya yang ada di sana. Dan ketika dia diberikan izin oleh raja itu, dia datang bersama dengan pasukannya itu. Dia panggil semua teman-teman sanak saudaranya yang ada di sana untuk bersama-sama membangun tembok-tembok Yerusalem kembali. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ketika mereka membangun itu bukan suatu hal yang mudah. Bangun sebuah kota yang pada saat itu betul-betul hancur, tembok-tembok yang tadi tinggi sekarang runtuh. Itu bukan suatu hal yang mudah. Di masa-masa itulah juga ternyata musuh-musuh mereka itu juga mengejek-ngejek Nehemia bersama dengan pasukannya. Mana mungkin kamu bakalan bisa itu bangun tembok-tembok menjadi tinggi lagi. Tadi kan udah kami hancurin, udah kacau, nggak mungkin deh bisa terbangun lagi. Waduh, di masa-masa itu mereka tahu, wah jangan-jangan mereka mau menyerang kami kembali. Nah, bangsa Israel akhirnya pegang satunya itu alat untuk membangun, satu lagi pegang pentung dan pedang untuk melindungi kota mereka dan diri mereka dari musuh-musuh mereka. Dan ternyata Tuhan menunjukkan kemurahannya. Ketika mereka membangun itu tidak menjadi sia-sia dan tembok-tembok Yerusalem itu sudah berhasil dibangun sampai tinggi untuk melindungi kota Yerusalem. Yeay, puji nama Tuhan. Tuhan menolong bangsa Israel lagi. Wah, Tuhan hebat. Dan akhirnya musuh-musuh orang Israel itu takut. Wah, jangan-jangan mereka memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Wah, saya ngeri, kami takut. Tadinya hancur, sekarang sudah tinggi lagi itu tembok. Wah, luar biasa. Adik-adik,
mereka semua takut. Dan setelah tembok itu terbangun, orang-orang Israel itu berkumpul di depan tembok itu dan Nabi Ezra membacakan perintah Tuhan. Seluruh bangsa Israel itu mendengar dan memperhatikan, bahkan mereka berjanji untuk taat kepada Tuhan, setia kembali kepada Tuhan. Dan Ezra memuji nama Tuhan pada saat itu, dan semua Israel itu ya, orang-orang Israel itu berkata, amin, amin. Semuanya bersorak-sorai kepada Tuhan yang begitu hebat dan juga perkasa. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang begitu baik, memberikan anugerah kesempatan bagi setiap mereka yang mau taat kepada Tuhan untuk boleh menyembah kembali kepadanya. Itu ceritanya adik-adik. Wah, Tuhan kita hebat ya Kak Iyut. Aku makin cinta banget sama Tuhan. Ya baik sekali. Bener banget, Necan. Jadi kita itu sama kayak orang Israel. Kita punya kesempatan untuk beribadah dan bangunan untuk bisa beribadah. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kita pun harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita beribadah. Kita boleh merawat itu semua ya. Dan kita juga harus mau jadi gereja-gereja yang hidup di dalam terangnya. Hah? Gimana caranya kita bisa ngerawat gereja kita? Ini kan lagi pandemi Kak Iyut. Kita nggak bisa ke gereja. Nah terus emangnya kita itu semen, pasir, paku, batu bata bisa jadi tinggi kayak bangunan tuh kalau disusun-susun. Gimana sih maksudnya? Aku nggak ngerti Kak Iyut, tolong jelasin dong. Ponti, bukan gitu maksudnya. Memang sih masa pandemi ini kita nggak bisa ke gereja, tapi kita bisa bersyukur karena Tuhan sudah mengaruniakan berkat-Nya bagi gereja kita melalui firman Tuhan yang kita bisa lihat lewat YouTube. Kita bisa lihat firman Tuhan juga lewat video-video yang dikirimkan ya dari gereja. Terus kita juga bisa dengar firman Tuhan lewat apa? Radio. Nah, itu semua adalah berkat dari Tuhan untuk pelayanan di dalam gereja kita. Kita bisa memberikan persembahan yang terbaik melalui gereja kita supaya pelayanan di gereja kita itu dipakai Tuhan dan semua orang bisa diberkati dengan pelayanan dari gereja kita. Nah, kalau kita mau menjadi gereja-gereja yang hidup, itu artinya kita mau taat pada Tuhan. Kita membenci dosa, hidup keluar dari kegelapan dunia, hidup di dalam terang firman Tuhan. Kita mau cinta papa mama, cinta adik kakak, nggak berantem sama adik dan kakak kita. Kita hormati orang-orang yang ada di rumah, yang kerja, ada Mbak Sus, Pak Sopir. Ya, semuanya kita harus baik ya kepada mereka. Itu tandanya kita bisa menjadi gereja yang hidup memuliakan nama Tuhan, ya kan? Nah, gereja bukan hanya bangunannya, tetapi juga orang-orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita semua sama-sama gereja. Ya, itu kan lagunya seperti itu. Oh gitu toh. Oh, Bonti jadi lebih paham sekarang. Necan, Kak Iyut, maafin Bonti ya, tadi salah. Bonti janji bakalan sayang sama gereja deh, pasti. Terus kalau misalnya diperlukan, Bonti boleh juga ikutan jaga gereja barengan Pak Syapram. Kamu ini Bonti yang ada-ada aja kamu ini. Yang penting
penting Banti, kita itu juga bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan lewat gereja kita. Nah, yang penting nih, yang utama nih, Banti juga jadi anak Tuhan yang taat. Harus itu. Wah, bener banget, Nechan. Good banget. Nah, oke. Jadi adik-adik, siapa yang mau mencintai gereja kita dan rindu menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan? Wah, semuanya mau ya? Oke, puji Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhannya. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menceritakan firman Tuhan lewat hamba-Mu, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan hati yang mengasihi gereja dan juga selalu mau hidup taat kepada Tuhan, supaya hidup kami memperlihatkan Kristus di dalamnya. Banyak orang yang diberkati dengan hadirnya kami semua. Di masa-masa pandemi ini kami tidak bisa datang ke gereja, tetapi kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kami, lewat hidup kami, supaya nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun buat Gawim Kristus Manado. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah sama seperti lagu di awal tadi, cerita firman Tuhan itu kiranya yang membuat adik-adik berakar kuat, bertumbuh sehat dan berbuah lebat, menghasilkan buah-buah yang baik. Adik-adik dapat semakin mengenal siapa Tuhan, dan juga adik-adik boleh semakin taat kepada Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan adik-adik. Dan teman kita yang satu ini akan mengarahkan kita untuk membawa ayat hafalan. Halo teman-teman, nama saya Keira. Yuk kita hafal ayat tanah sama-sama. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangkitkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung ibadah sekolah minggu. Adik-adik, kita akan menutup persekutuan ibadah kita hari ini dengan satu lagu, yaitu Bapa Terima Kasih. Mari adik-adik, kita tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan,
Tuhan berkenan dengan penyembahan kami. Biarlah juga cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar itu dapat membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat pada kehendak Tuhan. Tuhan berkatilah masing-masing kami setelah ibadah sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan yang menuntun dan juga menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu di minggu depan. Bye-bye.